Halo semuanya, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana latar belakang kondisi India sebelum kemunculan Buddha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evelyn Fidelia. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang India sebelum masuknya Buddha. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman terdekat kamu ya. Apakah kalian tahu bagaimana sejarah latar belakang historis India? India adalah salah satu tempat pertama yang dihuni manusia setelah migrasi dari Afrika. Di sebuah kota Mohenjo-daro Harappa, India dihuni oleh sebuah bangsa bernama bangsa Dravida atau dapat disebut sebagai cikal bakal orang India. Bangsa Dravida ini memiliki ciri-ciri berhidung pesek, kulitnya hitam, postur tubuh yang tidak terlalu tinggi, dan berambut keriting. Karakteristik bangsa ini salah satunya adalah struktur kota berbentuk grid diikuti jalur drainase di sepanjang jalan umum dikelilingi benteng. Suku Dravida memunculkan tradisi Sramanisme, yaitu kebudayaan meninggalkan kehidupan berumah tangga lalu menjalankan kehidupan sebagai petapa. Lalu pada abad ke-16 sebelum Masehi datanglah bangsa Arya atau pengembala datang ke India melalui celah Kalibah di pegunungan Himalaya. Ciri-ciri bangsa Arya berhidung mancung, berkulit putih, bertubuh tinggi, dan berambut lurus. Awalnya bangsa Arya memiliki tujuan untuk mengembala, akan tetapi ketertarikan muncul terhadap India membuat mereka mulai menetap di sana. Bangsa Arya melakukan proses evolusi secara bertahap, mulai dari keagamaan maupun sosial. Proses evolusi kebudayaan yang terjadi antara kebudayaan Dravida dengan kebudayaan Arya berlangsung sangat lama, sehingga akulturasi kebudayaan tersebut memunculkan kebudayaan baru yang dikenal sebagai tradisi kasta. Tradisi kasta dimunculkan dengan konsep upacara pengorbanan yang dilakukan pertama kali oleh Dewa Puruksa Sukta. Penggolongan sistem kasta terdiri dari yang pertama adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana terdiri dari orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual seperti sulinggi, pandita, dan rohaniawan atau pemuka agama. Lalu yang kedua adalah kasta Ksatria. Kasta ini terdiri dari para kepala atau anggota pemerintahan. Yang ketiga adalah kasta Vaisya. Kasta ini terdiri dari orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri, seperti pedagang dan petani. Lalu yang keempat adalah kasta Sudra.
merupakan pelayan bagi ketiga kasta di atasnya, atau dapat disebut sebagai golongan budak. Selain itu ada juga golongan paria dan candala. Golongan paria adalah orang rendahan yang tugasnya melayani para brahmana. Sedangkan golongan candala adalah golongan orang yang berasal dari perkawinan antarwana bangsa asing. Pembagian kasta oleh bangsa Arya dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran antara penduduk bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Akan tetapi dikarenakan dominannya bangsa Arya, penduduk asli atau bangsa Dravida menjadi golongan yang paling rendah atau kasta Sudra. Lalu, bagaimanakah agama Buddha muncul? Pada periode Upanishad, terjadilah dua pandangan akan roh yang berkembang. Yang pertama yaitu adalah tradisi Brahmanisme. Perkembangan pandangan bangsa Arya yang didasari dengan tradisi Brahmanisme ini berpandangan bahwa roh sama dengan badan jasmani. Yaitu ketika tubuh jasmani ini meninggal, maka roh tidak akan terlahir kembali. Kebudayaan bangsa Dravida yang berpedoman dengan tradisi Brahmanisme ini memiliki kepercayaan bahwa tubuh ini tidak sama dengan roh. Maka dari latar belakang tersebut, suku bangsa Dravida mengembangkan sistem penyiksaan diri karena beranggapan bahwa roh ini suci sedangkan tubuh ini kotor. Awalnya, Buddhisme berkembang dengan menyanggah dari dua kepercayaan, yaitu kepercayaan pemuasan nafsu dan penyiksaan diri yang salah digunakan oleh kedua suku bangsa tersebut. Masuknya ajaran Buddha memberikan pandangan baru dalam tradisi di India. Dengan pandangan nafsu dianggap sebagai perbuatan yang sangat rendah dan penyiksaan diri adalah perbuatan yang tidak bermanfaat. Selain itu, ada juga beberapa faktor lainnya. Yang pertama, seperti adanya beberapa golongan yang menolak serta menentang pendapat dari kaum Brahmana. Golongan-golongan tersebut dipimpin oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama sendiri merupakan putra mahkota dari sebuah kerajaan yang bernama Kapilawastu, dan ia merupakan suku Arya. Selain berasal dari suku Arya, Siddhartha Gautama juga merupakan golongan kasta Ksatria. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ia mengkritik hal tersebut.
Yang pertama dikarenakan Brahmana terlalu dominan. Lalu yang kedua, terjadinya ketidakadilan. Yang ketiga, kesengsaraan masyarakat akibat perbedaan kasta. Lalu Siddhartha Gautama kemudian bermeditasi menggunakan berbagai guru spiritual yang membimbingnya. Ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Lalu setelah 6 tahun mengalami berbagai cobaan berat, penyesalan, dan juga penderitaan, akhirnya Siddhartha Gautama mendapatkan sinar terang di hati sanubarinya. Dan menjadi Siddhartha Gautama Sang Buddha yang memiliki arti atau pengertian yang disinari. Lalu renungan-renungan yang telah dilakukan Siddhartha Gautama tersebut dituangkan ke dalam ajaran filsafat agama Buddha. Lalu kemudian dari munculnya kebudayaan Buddha, bangsa Dravida mulai banyak yang menganut kebudayaan tersebut. Lalu, apakah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan banyaknya bangsa Dravida menganut agama Buddha? Salah satu alasannya adalah dikarenakan dalam agama Buddha tidak mengakui aturan pembagian kasta-kasta di dalam masyarakat. Nah, dikarenakan agama Buddha tidak mengenal aturan kasta-kasta, oleh karena itu ajaran agama Buddha dianggap sangat menarik bagi golongan kasta rendah atau kasta Sudra. Pertama kali, Sang Buddha berkhutbah di Taman Rusa atau Benares. Apa ciri-ciri agama Buddha? Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari agama Buddha. Agama Buddha bersifat monoteisme. Lalu yang kedua, agama Buddha tidak mengenal kasta. Yang ketiga, kepercayaan dalam agama Buddha adalah Buddha. Yang keempat, kitab suci dalam agama Buddha adalah Tripitaka. Buddhisme juga memberikan beberapa pandangan tentang 4 kebenaran. Yang pertama, kebenaran Arya tentang dukkha. Yang kedua, kebenaran Arya tentang asal mula dukkha. Lalu yang ketiga, ada kebenaran Arya tentang terhentinya dukkha. Yang keempat, kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya dukkha.
Nah, begitulah bagaimana latar belakang kondisi India sebelum kemunculan Buddha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dikarenakan adanya akulturasi bangsa Arya dan Dravida yang tidak sesuai, kemudian Siddhartha Gautama mengambil jalan tengah di antara kebudayaan kedua bangsa tersebut, sehingga terbentuklah agama Buddha. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Evelyn Fidelia, pamit mengundurkan diri. Terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa.